Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rijen dan rekan saya Prasna Dewi. Kami akan memimpin jalannya puja bakti pada pagi hari ini dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Pendupaan. Agung para Buddha. Alam kebahagiaan Terbentuk di mana-mana. saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajra Dube Ahum. Kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Saat pujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajra Dube Ahum. Oh Vajra Dube Ahum. Oh Vajra Dube Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik.
Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhamma namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggham namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipatang weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamisumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya manjapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacedang weditabo vinyuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Ujupatipano bhagavato sawaka sangho.
Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Samiji patipano bhagavato sawaka sanggo Yadi dan Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanghom Ahuneyo Pahuneyo Dagi Neyo Anjali Karaneyo Anutarang Punyang Ketang Lokasadi. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Napas masuk, napas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir.
bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernapas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata, bungkuk hormat. Terima kasih pada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Kresno Budoyo dengan tema Doa untuk leluhur, manfaatnya apa? Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Romo Kresno berprofesi sebagai konsultan IT. Beliau adalah Ketua Lembaga Komunikasi DPP MBI sejak tahun 2023 hingga 2028 nanti. Beliau seorang Duta Dharma dan Loka Palasraya. Seorang Magister STAB Smaratungga Boyolali Ampel.
dan beliau salah satu Board of Director perusahaan konsultasi sistem informasi Jakarta. Kepada Romo Kresno kami persilakan. Semangat pagi sahabat Dhamma, salam dalam Dhamma dari saya, Namaste Sukihotu, Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ya, sesuai topik hari ini, doa untuk leluhur manfaatnya apa? Saya yakin beberapa di antara kita sudah dapat menyarikan jawabannya. Nanti akan ada 4, jadi saya langsung kasih tahu jawabannya, ada 4 manfaatnya. Dan saya yakin 75% sudah tahu semua. Tapi ada 25% yang saya berikan tanda tanya. Namun untuk sebagai pengantar, karena tanggal 4 April adalah puncak. Puncak apa? Qingming atau Cengbeng. Kalau di luar negeri disebutnya Qingming Festival. Festival malah ya. Jadi perayaan yang dianggap bukan membawa duka, tetapi membawa sukacita. Saya memberikan gambaran ada 3. Silakan next. Jadi pada saat Qingming atau Cengbeng, kita akan melihat 3 proses ini, di mana semua keluarga akan berkumpul. Pasti berkumpul kan ya? Kecuali kalau sekarang, Romo, sekarang ada Zoom, ada Teams. Kita kumpulnya via Zoom sama Teams saja boleh gak? Itu nanti pertanyaannya ya. Kemudian, poin yang kedua, kalau yang masih ada makam, akan membersihkan makam. Saya pernah merasakan tradisi ini, karena dulu masih ada bongpai yang besar. Tapi sekarang berubah. Berubahnya apa? Dengan semakin semaraknya dengan cara kremasi, itu hanya rumah abu. Jadi bukan membersihkan makam, tapi membersihkan tempat abu mendiam. Dan yang ketiga, biasanya ada persembahyangan ritual. Ritual dengan tradisi masing-masing. Siapa di sini yang pada saat Cengbeng membacakan parita? Cuma saya sendiri. Oh, ada 2. Nah, kenapa tidak membacakan parita? Mungkin ada yang mengatakan, Cengbeng bukan tradisi Buddhis. Saya akan memberikan gambaran. Next. Cerita Monggalana, di bawahnya ada 2. Ulambana, berdasarkan Ulambana Sutta, dan Peta Watu. Jadi di sini ada 2 sumber. Ulambana Sutta memberikan gambaran dari tradisi Mahayana. Peta Watu atau kanon ya. Kalau Peta Watu berdasarkan Pali. Yang digambarkan dalam cerita Ulambana Sutta, Monggalana yang disebut dalam bahasa Mandarinnya adalah Mulien, itu mendapat insight bahwa mamanya terlahir ke alam peta. Dan kemudian terlahir ke alam peta yang dikisahkan. Mamanya itu mempunyai mulut. Kalau kita punya gigi, kalau dia berisi bara api. Dan tenggorokannya, leher, itu sebesar lubang jarum. Jadi kalau ada yang memberikan pelimpahan jasa berupa makanan, makanan itu belum sampai ke leher akan terbakar. Dan kalaupun sudah terbakar masih bisa ditelan, itu akan nyangkut. Jadi mamanya tidak dapat menerima persembahan tersebut. Sehingga Monggalana melakukan pelimpahan jasa berdana kepada sangga agar mamanya dapat menerima makanan. Ini satu cerita ya. Yang cerita kedua, Peta Watu.
justru bukan berisi cerita Monggalana, tetapi berisi cerita Yang Arya Sariputa. Mereka kan dua sahabat baik. Jadi suatu ketika Sariputa didatangi oleh sesosok makhluk Peti. Peti itu hantu kelaparan cewek. Kalau Peta itu hantu kelaparan cowok. Jadi Peta Peti. Bisa kan? Kalau kita kan Wan dan Wati. Nah ini sama, jadi Peta Peti. Jadi nanti kalau Anda bertemu sosok hantu wanita, Anda panggilnya Peti. Jadi kalau yang cowok, Peta. Didatangi oleh sosok Peti tersebut, Sariputa bertanya, siapakah engkau? Dan kenapa kamu kok terlihat kotor sekali? Bante, pada masa kehidupan yang lampau, aku adalah mamamu. Namun karena karmaku, aku terlahir ke alam Peta. Makananku adalah dari darah, ingus, ludah, dan kotoran. Jangan bukan ya, jangan. Tapi memang itu yang terungkap. Dan kemudian Sariputa bertanya, apa yang dapat aku lakukan untukmu? Si Peti ini bilang, lakukan hal yang baik, aspirasikan yang baik untuk diriku. Dan kemudian Sariputa mengundang 3 sahabatnya jadi berempat. Mereka mengundang Sangga, memberikan dana berupa makanan. Dan dikisahkan, makanan yang diberikan Sariputa langsung dapat diterima oleh si makhluk Peti tersebut. Dan pada malam berikutnya, Sariputa didatangi oleh seorang wanita yang tubuhnya bercahaya. Sariputa bertanya kembali, siapakah engkau? Yang Arya Sariputa, aku adalah makhluk Peti yang pernah meminta bantuan engkau, dan setelah diberikannya dana dari engkau, aku menjadi bahagia. Dan dia tampak seperti Dewi. Dari compassionate atau belas kasih Sariputa, dia memperoleh kebahagiaan. Nah, ini cerita Petawatu. Dari 2 kisah ini, nanti kita akan simpulkan. Ada perlambangan apa? Jangan dijawab. Nanti akan Anda jawab sendiri. Dan ada cerita berikutnya. Next. Cerita Bimbisara. Ada yang tahu? Latar belakang terjadinya Tirokuda Sutta. Sutta tentang dinding, di luar dinding. Yang menceritakan hampir mirip kalau tadi kaitannya dengan orang tua. Kalau cerita Bimbisara adalah kelompok orang yang pernah hidup bersama-sama dengan Raja Bimbisara. Karena kelompok ini melakukan tindakan yang kurang baik kepada seorang Buddha. Kelompok ini terlahir ke alam Peta. Yang akibatnya, kalau Bimbisara pada masa itu dia tidak ikut-ikutan kelompok temannya. Dia menjadi seorang raja. Justru teman-temannya ini terlahir di alam Peta. Dan pada satu malam, justru setelah Bimbisara memberikan dana makanan kepada Sangga, dia malah bermimpi buruk. Dan dalam mimpinya seperti kenyataan. Karena apa? Semua jendela pintu istana itu bergerak dengan sendirinya walau tiada angin. Dan pada dalam mimpinya dia merasa dikejar-kejar dan dipegang, dicengkram kaki dan tangannya oleh kelompok temannya itu yang ingin meminta tolong. Namun dia ketakutan. Kenapa? Karena yang meminta tolong itu bentuknya bukan seperti manusia.
Dan ketika dia terbangun, yang membuat dia kaget adalah tangan dan kakinya ada bekas cengkraman. Nah, hal ini yang ditanyakan kepada Buddha, dan Buddha memberitahu bahwa mereka adalah makhluk peta yang pernah hidup satu masa dengan Raja Bimbisara. Tetapi karena tindakannya, hingga mereka terakhir ke alam peta, dan Bimbisara memberikan pelimpahan jasa atas nama mereka. Dikisahkan dalam suta, antara alam manusia dengan alam peta itu dapat saling melihat. Jadi ketika Bimbisara memberikan jubah, di alam peta menerima pakaian. Ketika mereka Raja Bimbisara memberikan air minum, mereka ini dicurahkan seperti dimandikan. Dan ketika Bimbisara memberikan makanan kepada anggota sangga, mereka di alam peta menerima makan. Jadi bisa saling melihat. Nah, dua kisah ini mungkin kalau dikaitkan dengan Qingming, ada kaitannya, benang merah. Karena itu, coba kita menjadi tradisi bagi kita umat Buddha yang melaksanakan tradisi Qingming atau Cengbeng, tapi dengan cara Buddhis. Bacakan parita. Paritanya apa? Tadi gampang. Bacakan Tiro Buddha Sutta. Dan yang berikutnya, Parita Etawata atau Patida. Next. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan tuh, saya udah berikan jawaban kan. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, berkumpulnya keluarga. Jadi pada saat kita doa untuk leluhur, kita berkumpul semua. Kakak saya dari Batam baru mendarat tadi pagi di airport. Mungkin sekarang sudah tiba ya. Jam 10-an dia katanya pesawatnya landing. Saya bilang, mohon maaf kok nggak bisa jemput karena ada tugas di West. Yang kedua, ada bakti seperti cerita Monggalana ataupun yang Arya Sariputta. Yang ketiga, ada pelimpahan jasa seperti cerita Bimbisara. Namun, yang keempat, ini yang terkadang, kalau tadi parita tidak kita gabungkan dalam bentuk tradisi, ternyata dalam pelaksanaan doa untuk leluhur, kalaupun kita diundang ke rumah duka, sebetulnya untuk siapa kita mendoakan atau membacakan parita, atau pelimpahan jasa yang kita lakukan sebatas apa? Ternyata yang keempat, kontemplasi ketidakkekalan, ini yang selalu kita lewatkan. Loh, maksudnya apa? Next. Latar belakang syair Dhammapada 277 adalah sekelompok, ada 500 murid Buddha yang sedang melaksanakan meditasi, tetapi mereka tidak mempunyai atau tidak mendapat perkembangan yang baik, sehingga mereka datang menghadap kepada Buddha, dan Buddha melihat bahwa mereka ini dulu pernah berlatih satu hal, objek, tentang ketidakkekalan, sehingga Buddha mengulang kembali. Segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan untuk mencapai yang membawa pada kesucian. 500 murid Buddha mendapat pencerahan pada saat syair ini berakhir. Nah, hal yang sama ketika ada pelaksanaan dari tradisi Cengbeng, salah satunya doa untuk leluhur. 3 manfaat tadi sudah kita tahu. Namun, manfaat untuk diri kita sendiri yang membawa pada jalan untuk menuju kesucian, terkadang kita lupakan. Kontemplasi ketidakkekalan. Leluhur kita
itu sudah meninggal. Artinya apa? Dulu yang ada menjadi tiada. Kita diundang ke rumah duka, orang yang dulu pernah ada bersama dengan kita sudah tiada. Tapi biasanya kita hanya memberikan kata-kata yang menghibur. Sudah nggak apa-apa, yang sudah lewat, sudah terjadi, dia udah tenang. Seperti itu kan ya. Tapi tidak membawa sesuatu yang baik pada diri kita. Padahal ini adalah kesempatan kita untuk membangun kebijaksanaan dalam diri kita. Karena kita adalah saksi, pelaku pada saat pelaksanaan doa tersebut. Doa untuk leluhur ataupun doa untuk yang mendiang. Next. Jika kita mempunyai atau melaksanakan kontemplasi ketidakkekalan, kita akan melihat proses pada diri kita sendiri. Ini menyambung yang tadi pagi. Tadi pagi saya membawakan topik saya mau tetap muda. Nah ini, karena biasanya kita akan menolak untuk tua. Kenapa? Kalau tua identik dengan adanya kemerosotan pada jasmani kita. Nah, hal yang sama jika kita melaksanakan kontemplasi ketidakkekalan, kita mulai memahami posisi kita, stage-nya di mana. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjalani proses menuju ketidakkekalan ini. Ini yang terkadang membuat kita menjadi takut. Waduh Romo, jangan mikirin kematian lah, jangan ngomongin kematian. Saya tidak meminta Anda mengkonsepkan tentang kematian, tidak. Tetapi proses, ada perubahan. Tidak ada yang kekal. Ini yang harus dipegang. Kalau sakit, apakah terus-menerus sakit? Tidak. Nanti bisa menjadi sembuh. Bahagia, apakah terus-terusan bahagia? Tidak. Karena suatu saat bahagia ini akan berubah. Tapi ada satu, usia tua ini, apakah nanti usia tua dari gambarnya dia akan menjadi bayi lagi? Jadi bayi lagi benar apa enggak? Iya. Sifatnya, bukan fisiknya. Kalau dia menciut, jadi bingung kita ya. Sifatnya, dia akan kembali ke kanak-kanakan. Ada proses. Nah, ini yang Buddha sampaikan sebagai satu bentuk pernyataan kebenaran. Sabe sankara anicca. Tapi jangan dibilang, oh Romo, sabe sankara anicca kan biasa ditaruh di papan bunga tuh di rumah duka. Bukan, jangan arahnya ke sana. Ini justru salah kaprah. Jadi kalau nanti ada sahabat atau kerabat, Anda mau kirim papan bunga, tulis saja bersimpati atas meninggalnya mendiang siapa. Kecuali kalau yang mengerti arti kata dan memaknai kata sabe sankara anicca. Segala sesuatu tidak kekal. Nah, ini yang kita kontemplasikan dalam diri kita. Apa yang berubah? Dan kita siap gak dengan perubahan-perubahan ini? Perubahannya paling ketidakkekalan ini apa? Berpisah dari orang yang berkumpul dengan kita. Itu dulu. Seperti tadi pagi saya menceritakan kemarin saya mampir ke Starbucks, tiba-tiba di meja bundar tersebut terjadilah diskusi dhamma di Starbucks. Kenapa? Karena lawan bicara saya, dia bertanya kepada saya, kok ada gak cara melawan anicca?
Ini sakti nih saya bilang pertanyaan. Melawan anicca. Maksudnya apa? Saya tidak mau orang tua saya menjadi tua. Saya tidak mau orang tua saya meninggal. Di antara sini siapa yang mempunyai pandangan seperti itu? Karena tidak ingin berpisah dengan yang disayang. Tetapi ini kan satu pernyataan kebenaran yang Buddha sampaikan. Sabe sankara anicca. Bukan masalah tubuh kita akan menua, tidak. Tetapi berpisah, ini aja. Pada saat kita mendoakan untuk leluhur, kita harus siap berpisah. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk siap? Ya ini, kontemplasikan. Proses apa? Kebijaksanaan kita sudah sejauh apa? Memahami ketidakkekalan. Ketidakkekalan ini sangat luas. Yang tadi, satu aja dulu. Berpisah dari orang yang berkumpul dengan kita. Next. Siapa di sini yang pernah membacakan Pamsu Pula Gata? Syairnya? Belum? Ada satu. Oh, cuma satu. Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk berbuat baik, bergabung dengan Duta Layanan Kasih. Ya, benar ya? Apa Karuna Duta kan ya? Karuna Duta. Salah satunya akan sering membacakan syair ini di rumah duka. Biasanya ini yang paling sering dibacakan 3 kali, nanti pandita atau sangga akan memercikan air. Nah, pada saat ini dibacakan, sesungguhnya siapa yang menerima manfaatnya? Segala yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Syair selanjutnya, semua makhluk akan mati. Mereka telah berkali-kali mati dan akan mati kembali. Begitu pula aku. Begitu pula aku. Pasti akan mati. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Ini adalah pernyataan kontemplasi ketidakkekalan yang dibacakan. Namun terkadang kita membacakan ini sebatas doa untuk yang meninggal, bukan untuk reminder diri kita. Nah, kontemplasi ketidakkekalan ini harusnya syair ini, kan tadi syair yang keduanya adalah aku, kita. Jadi jangan takut bahwa matinya, bukan. Tetapi ada proses yang akan menuju ke sana dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Lalu saya ulangi kembali, sesuatu akan menjadi masalah. Sesuatu akan menjadi masalah. Ini sesuatu ini apapun. Jika kita tidak siap. Tetapi sebaliknya, sesuatu tidak akan menjadi masalah jika kita siap. Sekarang tinggal bagaimana kita mempersiapkan, memahami tentang arti ketidakkekalan. Yang tadi, kalau berpisah dengan orang yang pernah berkumpul dengan kita, nggak usah meninggal dulu. Misalnya kita punya kawan, tiba-tiba harus pergi jauh. Punya anak, harus tinggal di negara lain. Ini kan berpisah. Untuk jangka waktu yang lama, yang tidak pernah kita ketahui. Ini anicca loh prosesnya.
bukan hanya meninggal. Jangan konsep anicca itu pasti tentang meninggalnya, tidak. Tetapi ada yang tidak kekal, tidak dapat kita pertahankan. Bagi seorang ibu, tentu sangat bahagia jika mempunyai seorang anak kan, mempunyai bayi. Bayi kan demen ditimang-timang. Tapi ketika dia sudah berusia 5 tahun, berusia 10 tahun, apakah ibu ini akan terus menimang-nimangnya usia 10 tahun? Apalagi anak-anak sekarang bongsor ya. 10 tahun itu udah ngalahin maknya tinggi. Ini kan ketidakkekalan. Nah, proses ini loh yang disebut sebagai ketidakkekalan. Jadi jangan berpikir ketidakkekalan yang jauh. Wah, saya tidak kekal, saya akan mati. Bukan itu dulu. Dalam proses kehidupan kita banyak yang terjadi. Next. Sehingga jika kita memahami kontemplasi ketidakkekalan, inilah manfaat dengan pelaksanaan doa untuk leluhur. Mungkin ada yang mengatakan, Romo, nanti kan kalau related dengan cengbeng, saya bakar uang. Bank of Hell. Nah, itu Anda harus pertanyakan. Kalau gitu leluhur saya, lahirnya di hell loh. Hell itu artinya apa? Neraka. Waduh, masa leluhur saya lahirnya di neraka? Habis mata uangnya Bank of Hell, bukan Bank of Heaven. Dan baru-baru ini terjadi, suami istri ditangkap di bandara Amerika. Ada yang tahu ceritanya? Karena membawa sedemikian banyak, hampir 12 juta dolar. Bentuknya mata uang Amerika. Tetapi ketika ditanya, kenapa membawa uang sedemikian banyak? Karena untuk sembahyang cengbeng. Untuk dibakar. Dan polisi sudah mengatakan, oh ini pemalsuan. Tetapi tujuannya kan untuk apa? Ternyata untuk bakar. Karena mereka bilang, ini tradisi kami. Orang Vietnam, tradisi kami. Namun, polisi juga bingung kan. Karena mata uang itu dicetak seperti dolar. Namun uangnya, kertasnya kertas. Kayak kertas itu apa? Kertas tipis sekali itu yang biasa kita untuk sembahyang. Itu dia. Nah, apakah itu yang harus dilaksanakan? Sedemikian banyak loh, 12 juta dolar. Polisi sampai menghitung. Karena dikira memang pemalsu uang. Tapi setelah dijabarkan, mereka dibebaskan. Itu happy ending. Nah, balik kepada yang kita diskusikan, inilah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dalam setiap situasi persembahyangan. Saya dorongnya adalah doa untuk leluhur, tetapi jika Anda bergabung dengan Karuna Duta dari Wihara Ekayana Serpong atau Arama, Anda juga jangan cuma sebatas saya aktivis yang membacakan parita. Itu Anda hanya sebatas membantu tenaga, tapi kita akan seperti sendok. Maksudnya apa, Romo, sendok? Sendok itu mengambil makanan dan menyuapi ke mulut. Mulut akan merasakan makanan yang dibawa oleh sendok. Tetapi, apakah sendok merasakan makanan yang diangkat oleh dirinya sendiri? Tidak. Dia melakukan tugasnya, tetapi tidak mendapat manfaatnya. Bukan tidak ada perbuatan baik ya. Baik kan dia membawa perbuatan baik, tapi untuk dirinya sendiri, manfaatnya menjadi berkurang. Nah, gunakan setiap kesempatan seperti menjadi Karuna Duta ini untuk meningkatkan kebijaksanaan kita, berpraktek dengan ajaran Buddha. Next.
Sehingga doa untuk leluhur seperti syair yang disampaikan oleh seorang penyair yang sebelum Masehi, ya 500 sebelum Masehi, Yin Sui Si Suan. Saat minum air, ingat sumbernya. Nah, ini juga satu hal yang baik. Ketika kita mendoakan untuk leluhur, kita ingat siapa leluhur kita. Dan dikaitkan dengan syair dari Bante Thich Nhat Hanh. Kita adalah kelanjutan dari semua leluhur kita. Berkat ketidakkekalan. Jadi anicca bukanlah sesuatu yang negatif. Kita memiliki kesempatan untuk mengubah warisan kita ke arah yang indah. Dengan ketidakkekalan, kita mengubah. Jadi anicca bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Anicca bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tetapi kalau kita mengkontemplasikannya, anicca ini akan sangat-sangat berguna. Pada saat kita terpuruk, kita berpikir, anicca. Kenapa? Artinya kita punya semangat untuk bangkit lagi. Karena sesuatu yang jatuh di bawah, apa yang pada saat turun, itu tidak akan selamanya di bawah. Kan anicca, berubah, bisa naik di atas. Tetapi anicca juga sebagai warning kita, early warning system. Pada saat di atas, kita harus tahu bahwa kita suatu saat akan turun ke bawah. Apa yang harus kita persiapkan? Sama. Kalau sekarang kita masih punya udara di hidung kita, kalau sampai waktunya, apa yang harus kita persiapkan? Nah, inilah kontemplasi ketidakkekalan. Next. Sehingga sebelum Anda tanya jawab, saya mengaspirasikan semua kebajikan yang pada hari ini saya lakukan dari pagi hingga siang untuk mendiang ipar saya, adik ipar saya yang meninggal 2 minggu lalu. Nah, ini salah satu kontemplasi ketidakkekalan. Ipar saya meninggal di Banjarmasin, saya berangkat ke sana pagi-pagi, dan saya membantu proses penyempurnaan jenazahnya, dibantu oleh pandita di Banjarmasin selama 2 hari. Nah, ini juga bagaimana saya memberikan pengetahuan kepada keluarga, istri saya, adik ipar saya yang lain, untuk dapat menerima ini. Dan juga kita mendoakan sesuatu yang baik untuk Thailand dan Myanmar yang kemarin diguncang gempa yang cukup dahsyat ya. Thailand 7,7, Myanmar 7,9. Dan salah satu kawan saya di Thailand, dia cukup pintar ya. Dia entah bagaimana memberikan notifikasi di Facebook sehingga status dia survive. Jadi di Facebooknya statusnya survive. Dan salah satu rekan saya yang menjadi sayalai di Myanmar juga memberikan status karena dia di Yangon itu selamat, namun yaitu koneksi internet listrik hampir semua padam, jadi sangat limited. Harus untuk bisa memberikan informasi itu mesti daerah-daerah spot tertentu, karena Myanmar, kalau tadi pagi saya mendengar Thailand itu korban jiwa kurang lebih 10 orang, kurang lebih sampai hari. Myanmar 10.000 orang. Jadi kalau yang pernah ke Pasar Chatuchak, Thailand, yang rusak di sana hanya ada bangunan yang sedang dibangun rubuh, tapi di Myanmar rumah-rumah itu justru yang runtuh. Makanya korbannya sangat tinggi sekali. Bahkan ada jembatan, kalau kita lihat film live beritanya, itu jembatannya yang lewat laut itu sungai itu runtuh, dan banyak mobil yang menyebur.
Nah, ini yang kita aspirasikan. Ini juga salah satu doa untuk leluhur kita, karena mungkin saja di sana ada leluhur-leluhur kita, agar mereka juga bisa survive kalau leluhur kita ada yang masih hidup di sana. Kalaupun memang yang sudah tiada, akan memperoleh sesuatu yang baik dari apa yang sedang atau yang sudah dilakukan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi doa untuk leluhur manfaatnya apa? 4. Yang pertama, kita semua akan dapat berkumpul. Ini kesempatan yang sangat jarang. Kalau tadi ada yang saya di awal saya mengatakan, pakai Zoom, Teams, bagaimana? Kalau Anda beda negara, boleh-boleh saja. Seperti kemarin, saya dihubungi oleh rekan saya dari Singapura, karena papanya meninggal. Dia tidak pulang ke Singapura, tidak pulang ke Indonesia, jadi hanya adiknya. Jadi proses sangat cepat, hanya 1 hari, besokannya udah langsung dikremasi. Ya, itu mungkin karena keterbatasan waktu, karena di keluarga di Indonesia dia hanya ada paman 1 dan adik 1. Jadi tidak menunggu keluarga yang lain. Jadi dia pun tidak pulang. Dan yang kedua, bakti. Memang ada yang mungkin bertanya, Romo, orang tua saya bukan Buddhis. Apakah mereka akan merasakan manfaat dari apa yang kami lakukan di sini? Kalau Anda membaca arti dari Tiro Buddha Sutta, manfaatnya sangat besar sekali. Kenapa? Karena dalam Tiro Buddha Sutta tidak ditulis semoga mereka berbahagia untuk mereka yang beragama Buddha. Nggak ada. Di situ nggak ada status agama Buddha. Jadi kalau orang tua berbeda agama, kewajiban seorang anak di dalam Sigalowadah Sutta yang terakhir adalah memberikan persembahyangan kepada orang tua mereka yang telah meninggal. Dan di sana juga tidak dicantumkan kalau orang tuanya beragama Buddha, nggak ada. Jadi lakukan. Karena kewajiban kita sebagai anak tidak pernah akan hilang. Karena status kita, walaupun orang tua kita meninggal, status kita tetap anak dari orang tua kita. Yang tadi disampaikan Bante Thich Nhat Hanh tadi. Dan yang ketiga, pelimpahan jasa. Jadi dari bakti ke pelimpahan jasa. Seperti tadi, saya mengaspirasikan semua kebajikan saya untuk mendiang adik ipar saya. Bisa seperti itu. Dan yang keempat, kontemplasi ketidakkekalan. Ini yang harus dipahami. Karena pada saat kita mendoakan leluhur, pasti leluhur ini sudah meninggal. Jadi ya, coba kita pahami tentang anicca, tentang ketidakkekalan. Karena leluhur kita ini berpisah dari kita. Artinya, yang terhubung dengan kita dalam kehidupan sekarang yang sama-sama masih bernafas akan terlepas juga. Entah tadi ke negara lain atau karena ada kematian yang hadir. Ini yang harus kita paham. Supaya hal yang datang kepada kita bukan menjadi masalah karena kita sudah siap. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan. Bisa dibantu. Kepada Ibu Bapak yang memiliki pertanyaan, bisa mengangkat tangan untuk bertanya. Selamat siang Romo, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama terima kasih atas pembabaran dhammanya pada pagi hari ini. Terkait cengbeng ini, saya seringkali mendengar
pada saat persembahyangan itu kita diajarkan oleh orang tua kita untuk mengatakan kurang lebih seperti ini kata-katanya, papa, mama, atau emak, engkong, para leluhur, silahkan datang ke rumah ini, silahkan untuk menikmati makanan minuman yang disediakan gitu loh. Nah, menurut saya itu kurang tepat begitu ya, karena kalau kita yang paham tentang ajaran Buddha, yang bisa menikmati sajian persembahyangan itu adalah makhluk-makhluk dari alam peta peti dan kita sendiri alam manusia gitu. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu artinya sama saja seperti mengharapkan orang tua atau leluhur kita terlahir di alam peta atau peti gitu. Nah, untuk itu mohon pencerahannya Romo, apa yang sebaiknya kita sampaikan pada saat persembahyangan itu selain parita yang kita bacakan. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik sekali ya. Dan menurut saya Pak ya, tidak ada yang salah ketika orang tua, kalau dulu saya pas sembahyang, papa saya bilang, lu minta peng'at sama leluhur, supaya naik kelas. Ada gak yang begitu? Dulu diajarkan begitu ya. Ternyata itu benar loh Pak. Saya membuka Tiro Buddha Sutta. Di syair yang ke-6, untuk penghormatan yang telah dilakukan kepada kami ini sinonim leluhur kita. Tidak pernah seorang pemberi tidak menerima buahnya. Jadi artinya kita yang melaksanakan persembahyangan untuk leluhur kita akan menerima buah. Karena di sana tiada pertanian, tidak terdapat peternakan, tidak pula perdagangan. Jadi kalau kita mengasosiasikan dengan kata-kata angkong, ama, papa, mama, silakan datang untuk makan di sini yang sudah disiapkan, tidak ada yang salah. Bukan berarti kita mengharapkan mereka terlahir ke alam peta. Benar, mereka yang dapat menerima persembahan makanan kita adalah mereka yang terlahir di alam peta. Tetapi, apakah di antara kita ada yang tahu apakah mereka terlahir ke alam peta atau tidak? Kita tidak tahu. Sehingga kita aspirasikan saja untuk mereka leluhur kita dapat menerima persembahan tersebut. Namun, di sini ada. Nanti, jadi parita itu bukan, saya membacakan parita bukan dalam bahasa Pali, tetapi dalam bahasa Indonesia. Jasa-jasa yang kuperbuat sekarang atau di waktu lain, semoga terbagikan kepada para makhluk tanpa batas tak ternilai, yang kukasihi dan berbudi luhur, ibu dan ayahku, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta di 3 alam 4 jenis kelahiran, 5, 1 atau 4 bagian terlahir menjalani lingkaran kehidupan, mengetahui pelimpahan jasaku ini, dengan sendirinya mereka bersyukur. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, hendaknya para dewa memberitakan. Jadi kalau orang tua kita ternyata tidak terlahir ke alam peta, namun kita mempunyai aspirasi untuk menunjukkan bakti, dengan dibacakan syair ini, kita memohon kepada para dewa untuk dapat memberitakan kepada mereka. Seperti itu. Jadi kemarin saya sembahyang cengbeng di Ekayana Arama. Memang iya yang baca parita cuma keluarga saya. Tetapi ini adalah tradisi yang saya dorong ke anak saya. Jadi yang membacakannya apakah berbarengan? Tidak. Supaya anak saya memahaminya, setiap syair dibacakan satu orang satu. Sehingga mereka berkonsentrasi untuk dapat mengikuti saya bagian syair yang mana. Dan mereka akan memahami arti dari syair tersebut. Dan kenapa saya membacakannya dalam bahasa Indonesia? Karena pada kemarin hari, Ekayana Arama sangat-sangat ramai sekali.
saya hampir tidak dapat parkir. Sehingga saya bilang kepada anak-anak saya, yuk kita baca dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang hadir turut mendengarkannya. Jadi seperti itu Pak, bukan kita mengharapkan leluhur kita, papa mama kita ke alam peta, tidak. Tetapi kita juga tidak tahu apakah mereka sudah ke alam dewa atau ke alam Brahma, kita belum tahu. Sehingga ini yang kita bantu. Seperti itu. Karena kan seperti cerita Sariputta. Terima kasih. Yang di atas tadi ada satu ya. Belakang udah terjawab. Atas. Ya, di atas ada satu. Mungkin teman-teman panitia di atas mungkin bisa membantu. Sudah diberikan mic-nya tidak nyala. Oh, Siang Romo, mau tanya aja sederhana. Kalau waktu Ceng Beng biasanya bakar kertas yang tadi diomongkan kan kertas uang itu, terus semacam apa rumah-rumahan dan baju segala macam itu kalau menurut ajaran Buddha itu diperkenankan atau tidak ya? Terima kasih. Ya. Sebelum saya jawab, saya mendengar satu komikus di Singapura. Hantu yang tidak perlu ditakuti adalah hantu keturunan Tionghoa. Saya dengar waktu di pesawat, ini mantap juga nih. Kenapa? Karena mereka kelaparan. Sembayang bulan 7, hantu kelaparan. Terus, dia bilang, dia sempat bertanya kepada amaknya, "Ama, kenapa angkong mesti dibakarin uang? Padahal kan kemarin udah dikirimin rumah sama 2 pembantu. Emang nggak bisa masak sendiri?" Ini anekdotnya ya, bukan saya yang ngomong, saya dengar hanya dari YouTube. Tetapi itu kan membangun logika kita kan. Sesungguhnya ada manfaatnya atau tidak. Pertanyaan ketika itu ditanyakan kepada saya pada saat mama saya meninggal. Ada koko saya yang Katolik itu memasang rumah-rumahan yang besar karena dia ingin mama kami mempunyai rumah di alam sana. Jika seperti itu, apakah ada yang salah atau tidak? Keinginan seperti itu. Apakah saya sebagai Buddhis langsung bilang, kok jangan, it's useless, tidak ada gunanya? Tidak, saya persilakan. Walaupun akhirnya ada rekan-rekan pandita lain yang lebih senior, itu menegur tanda kutip saya. Kres, kamu kan pandita, kok masih bakar-bakar kertas seperti ini? Saya hanya senyum, diam. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan untuk koko saya menunjukkan satu bentuk bakti. Walaupun caranya adalah cara tradisi, tetapi jika ditanya apakah itu akan berubah? Saya lanjutkan dengan membacakan Tirokuda Sutta. Di sana tiada pertanian, tidak terdapat peternakan. Demikian pula tiada perdagangan. Jadi kalau dikirim uang 12 juta US dollar tadi, itu tidak bisa dipakai untuk apa-apa karena tidak ada perdagangan. Tiada pertukaran uang, money changer nggak ada. Hidup di sana dari apa yang diberikan di sini. Arwah sanak keluarga yang telah meninggal. Bagaikan air terjun dari bukit menggenangi dataran rendah, demikianlah pemberian dari sini menolong arwah sanak keluarga. Jadi apakah membakar kertas ini akan ada membawa manfaat? Jawabannya tidak. Namun, saya masih melakukan. Untuk apa, Romo? Untuk tanda tradisi.
Tetapi tidak sebanyak seperti orang tua dulu atau orang tua saya membakarnya pada masa saya masih kecil. Saya hanya menunjukkan kepada anak-anak saya, ini adalah bentuk tradisi. Jadi tradisinya tidak hilang, namun dikurangi. Mungkin saya nggak kirim sebanyak 12 juta US dollar tadi, tidak. Tetapi minimal kimchua masih saya pakai. Saya tidak pakai Bank of Health, tidak. Pakainya masih kimchua. Saya nggak pakai uang-uangan. Tapi Romo, mungkin pertanyaan ada yang menyambung. Pernah ada yang dimimpikan oleh mendiang orang tuanya katanya kedinginan. Nggak punya rumah, yaitu akhirnya dibakar rumah-rumahan, tiba-tiba esokan harinya akan dimimpikan kembali. Kalau ternyata sudah hangat, udah punya rumah, dan punya 2 pelayan. Itu akan balik kepada keyakinan yang melaksanakannya masing-masing. Bukan itu menjadi satu keharusan, tidak. Tetapi tadi, saya mendidik keluarga kami dengan cara Buddhis, tapi tradisi bukan menjadi pembeda. Buddhistik adalah melengkapi tradisi, sehingga tradisi ini akan mempunyai makna lebih jauh. Bukan sebatas kata orang tua, katanya, itu tidak. Kita tambahkan nilai-nilai Buddhistik. Dan Buddhis bisa mempunyai kemampuan asimilasi, bercampur dengan tradisi, sehingga tradisi ini akan mempunyai makna lebih baik dalam pelaksanaan. Jadi seperti itu, Pak. Boleh aja. Jangan, maksudnya bakar uangnya boleh, tapi dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Kayak kami, saya masih beli pakaian, cuma 1 aja. Sebagai tanda, anak saya juga pernah bertanya, Dad, ini yakin nih pakaian dibakar sono jadi baju? Saya hanya bilang, kamu ingat cerita Bimbisara, latar belakang Tiro Kuda Suta. Dari apa yang diberikan di sini, akan berubah mereka dapat menerima langsung, terutama makanan. Jadi kalau ada yang ngasih nasi campur atek, ahong, itu bisa terjadi loh. Kenapa? Karena itu memang, ya dari cerita Buddhis, ada, mereka menerima langsung. Namun, nah ini, bukan tangisan, bukan kesedihan, bukan ratapan lain yang bermanfaat bagi arwah sanak keluarga, mereka yang sedang berdiri itu. Jadi ini adalah sutra di luar dinding. Jadi itu banyak leluhur kita, itu akan datang ke rumah-rumah tempat mereka pernah huni. Namun kita tidak tahu. Sungguh, bila persembahan ini dengan baik dihaturkan kepada sangga, akan memberi manfaat untuk waktu yang lama. Bukan sebatas persembahan makanan. Jika kita, Anda, saya mempunyai kesempatan berdana kepada sangga, lakukan. Karena dikatakan akan memberi manfaat untuk waktu yang lama maupun di kemudian hari. Kewajiban dhamma telah ditunjukkan kepada sanak keluarga dan bagaimana melakukan penghormatan kepada arwah, bagaimana para biku diberi kekuatan, dan bagaimana engkau menimbun buah jasa yang besar. Jadi doa untuk leluhur ini adalah kesempatan kita untuk menimbun karma yang baik. Jadi kalau ada persembahyaan untuk leluhur, lakukan. Seperti itu Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ada satu lagi yang di atas. Selamat siang Romo. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Izin Buddhaya. bertanya ya Romo. Romo, apakah pelimpahan jasa kepada para mendiang bisa dilakukan dengan cara melakukan kebajikan meditasi? Dan apakah bisa objek meditasi apakah yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Romo. Terima kasih.
Meditasi biasanya untuk diri kita sendiri, namun bisa dilakukan, bisa meditasi yang paling mudah adalah objeknya meta, cinta kasih. Hanya saja pada saat pelaksanaan meditasi dengan objek meta, justru yang harus dihindari pertama adalah orang-orang yang terdekat. Itu tidak bisa dijadikan sebagai objek. Romo, jadi bagaimana? Objek itu pertama memang tidak bisa untuk orang terdekat. Yang pertama dilatih adalah untuk diri sendiri, kemudian kepada mereka yang bermusuhan. Baru menuju ke orang yang terdekat. Nah, jika kita mempunyai meta yang baik, maksudnya kadar metanya, cinta kasihnya, ini yang bermanfaat untuk leluhur kita. Kenapa? Karena kalau mereka masih berada di sekitar kita, ini mereka akan dapat merasakan manfaat langsung, frekuensinya. Jadi yang masih berlatih meditasi ya boleh latihan meta. Dan apakah Vipassana dapat membantu? Iya, tapi nanti kalau Anda sudah mendapat manfaat dari Vipassana itu sendiri dulu, baru Anda bisa sharing. Karena kita tidak dapat menolong orang kalau kita sendiri belum punya kemampuan. Itu prinsipnya. Nah, lalu Romo kalau gitu apakah meditasi kita bisa jadikan prioritas yang berikutnya setelah perbuatan baik yang bisa langsung dilakukan melalui jasmani? Iya, sebaiknya begitu. Kenapa? Karena meditasi ini kan untuk berbuat baik sangat sulit. Kita harus berlatih untuk konsentrasi diri kita sendiri dulu. Namun, perbuatan baik yang langsung dapat dilakukan seperti tadi, memberikan persembahan makanan, berdana kepada sangga, ini perwujudan dari jasmani. Nah, ini akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Semoga berkenan ya untuk yang di atas. Terima kasih. Hanya sekedar mengingatkan, Tirokuda Sutta dibuka dengan kalimat seperti itu. Di luar dinding-dinding mereka berdiri, juga di persimpangan-persimpangan jalan, di muka pintu-pintu berdiri, kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka bunuh. Ini adalah menggambarkan leluhur-leluhur kita atau siapapun yang mempunyai kaitan karma dengan kita dan mereka pernah tinggal dekat dengan kita. Mereka masih mempunyai kesadaran untuk kembali. Namun kita biasanya begitu melihat sesosok bukan manusia, kita udah langsung pingsan, lari, teriak. Padahal mereka sedang membutuhkan bantuan kita. Jadi nanti kalau ketemu dengan yang bukan manusia, Anda langsung bertanya, apa yang bisa saya bantu? Siap? Enggak. Romo, saya mau bertanya, Romo. Oh, kirain waktunya habis. Ya, sisa dikit waktunya. Oke, Romo, saya mau tanya, apakah tradisi Cengbeng itu berasal dari Ulambana Sutta tersebut? Maksud saya adalah, kalau misalnya sama, kenapa tradisi Cengbeng itu dilakukan di bulan April, sedangkan Ulambana dilakukan di bulan 7? Tradisi Cengbeng dimulai dari dinasti Zhou di abad 1046 sebelum Masehi. Siddhartha lahir tahun berapa? Jadi artinya tradisi ini sudah ada sebelum Siddhartha lahir. Bukan karena Ulambana Sutta tadi sehingga ada tradisi Cengbeng, tidak. Namun ini hebatnya. Asimilasi yang saya sampaikan ini menjadi ada benang merah. Tujuan dilaksanakannya Cengbeng padahal
Kalau dinasti Zhou, untuk menghormati orang yang telah meninggal dan memohon berkah bagi yang masih hidup, dan mempersembahkan untuk leluhur, memastikan arwah mereka untuk tenang. Hanya sebatas itu. Namun manfaat dari Ulambana Sutta memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Bagaimana bakti seorang anak kepada ibunya atau orang tuanya. Dan ditunjukkan. Dan bukan masalah siapa yang melakukan. Maksudnya siapanya ini malah dua murid utama Buddha, Moggallana dan Sariputta. Kalau Ulambana Sutta mengambil tokoh sentralnya adalah Moggallana, kalau Petawatu mengambil tokoh sentralnya adalah Sariputta. Jadi seperti itu. Bulan 7. Nah, bulan 7-nya sebetulnya itu yang kekuatan asimilasi. Jadi dipepetan ke sana. Karena sama-sama bulan 7. Bulan yang Tirokuda Sutta dikisahkan itu terjadinya di bulan 7 juga. Jadi tidak secara langsung. Dan nantinya diresmikannya itu pada saat dinasti Tang abad ke-600 Masehi. Tradisi Cengbeng. Ini dibedakan ya Cengbengnya dengan Kyoko Ulambana. Karena kan kalau Cengbengnya di bulan 4, kita April, bulan 7 yang tadi, Hungry Ghost. Hantu kelaparan. Tapi tolong dibedakan kata hantu, ghost, dengan evil, pengertian Amerika. Ghost, ini mereka yang menderita. Kelaparan ini kan menderita. Kalau evil, ini yang menakutkan. Namun kita kenalnya satu kata, setan. Ini yang bahaya. Jadi kalau mau ngapain sembahyang? Sembahyang setan rebutan, leluhur lu jadi setan ya. Nah, ini yang kurang tepat. Ini yang harus kita koreksi. Koreksi kepada masyarakat umum. Karena kata hantu dianggap juga menakutkan kalau diartikan di sini ya. Padahal kata ghost kalau di Amerika, itu yang ghost itu tidak melukai. Tapi yang evil itu yang melukai, iblis. Apalagi ini, hungry ghost, ya hantu kelaparan. Seperti itu. Ada yang lain atau waktunya sudah selesai? Sudah selesai. Ya. Jadi 4 makna atau manfaat yang didapat dengan doa untuk leluhur. Jadi yang pertama berkumpulnya keluarga, hargai. Karena kita masih bisa berkumpul. Kenapa? Tadi kita akan dapat mengkontemplasikan ketidakkekalan juga. Gunakan waktu yang ada. Seperti kemarin saya bicara dengan ipar koko saya, justru karena ada anicca, kita menjadi menghargai setiap waktu bersama dengan orang tua. Habis itu dia langsung nyenggol-nyenggol ponakan saya. Tuh dengerin. Yang kedua, bakti. Seperti dalam Sigallowada Sutta, kewajiban seorang anak tidak pernah ada kata selesai. Status kita yang hadir di sini adalah anak dari orang tua masing-masing. Melakukan persembahyangan kepada mereka adalah kewajiban yang Buddha sudah berikan kepada pemuda Sigala, dituliskan dalam Sigallowada Sutta. Dan yang ketiga, pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa tadi. Apakah ini untuk peta-peti bagi mereka untuk menerima makanan? Iya. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita berikan, aspirasi kebaikan atas nama mereka, ini juga dapat mereka terima dengan kebahagiaan. Karena kita memohon bantuan para dewa untuk turut memberitakan. Dan yang keempat, setiap proses dalam doa ataupun kita menjadi bagian yang mendoakan untuk orang yang meninggal, manfaat untuk kita adalah kontemplasi ketidakkekalan. Jangan kita menjadi sendok. Memberikan sesuatu yang baik untuk mulut yang kita suapi, tapi sendok ini tidak pernah merasakan rasa dari makanan yang diambil
dengan sendok tersebut. Anda datang ke wihara, membaca parita, baik. Tapi apakah memahami parita yang dibacakan? Nah, ini. Kalau memahami, artinya tidak menjadi sendok. Tapi kalau hanya turut membacakan parita saja, tidak tahu maknanya, kita akan menjadi sendok. Mau tidak mau harus saya sampaikan seperti itu. Karena itu, saya memberikan ajaran kepada anak-anak saya, bahasa Pali kamu hafal boleh, tapi bacakan arti. Jadi bersama-sama dengan saya juga bacakan, nggak usah Palinya lah, langsung aja artinya. Supaya bukan hanya kita yang mengerti, orang sekeliling kita juga mengerti. Tadi saya membacakan Anda arti dari Tiro Kuda Sutta dan Parita Patidana. Dan nanti mungkin lain kesempatan, kalau di tradisi Mahayana ada pertobatan, di tradisi Theravada juga ada pertobatan. Oh Romo, kok kayak agama tetangga ada pertobatan? Kata siapa di Buddhis nggak ada? Boleh dihitung. Kalau tadi ditanyakan Cengbeng tradisinya siapa duluan, kita kalah tanda kutip ya. Itu mulainya dari 1000 sebelum Masehi. Tapi pertobatan yang ada di ajaran Buddha, kalau dibandingkan dengan nabi tetangga sebelah, coba dihitung. Siddhartha sama nabinya siapa duluan? Artinya kita ada duluan pertobatan. Lain kesempatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada Romo Kresno atas sharing Dharma yang telah diberikan. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma selaya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita.
Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Jessie dari tim kesenian. Kepada Saudari Jessie kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya semuanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jessie dan pada hari ini dari tim kesenian ingin membawakan lagu Lentera Dunia. Ada yang tahu lagu Lentera Dunia di sini? Tahu ya? Jadi kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ya, silakan musiknya boleh di-play. Semuanya gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Dia Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun keimanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Pengawas. Mari kita mengikuti namanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Dia Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun keimanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Pengawas. Semuanya, mari kita mengikuti namanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada Saudari Jessie dari tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Sebagai wujud cinta kasih dan rasa bakti kepada para leluhur dan orang tua yang telah meninggal dunia, Wihara Ekayana Arama akan melaksanakan upacara Cengbeng untuk pelimpahan jasa pada tanggal 5 April 2025.
Bagi umat yang tidak bisa hadir tetapi ingin mendaftarkan nama leluhur untuk pelimpahan jasa bisa mengisi formulir yang tersedia di front desk lantai lobi. Dana partisipasi kegiatan dapat disalurkan ke rekening BCA 127 301 2978 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia. Retret meditasi Chan 7 hari akan diadakan pada tanggal 24 Mei sampai 1 Juni dan dibimbing oleh Cice Fase, bertempat di Pondok Sadana Amitayus Cisarua Bogor. Pendaftaran akan ditutup 19 Mei 2025. Untuk informasi bisa hubungi nomor 0852 1113 1318. Open Recruitment Volunteer rangkaian acara Trisuci Waisak Wihara Ekayana Serpong 2025. Jadikan perayaan Waisak tahun ini lebih bermakna dengan menjadi bagian dari volunteer rangkaian acara Trisuci Waisak Wihara Ekayana Serpong. Bersama-sama kita menanam kebajikan dalam rangkaian acara yang penuh kebahagiaan. Daftar dengan scan barcode tertera atau kunjungin link yang ada di sosmed Ekayana Serpong. Informasi bisa menghubungi nomor 0851 8954 0187. Selain itu dibuka kesempatan untuk menjadi volunteer di acara Waisak Anak. Segera daftarkan diri dengan scan barcode yang tertera di poster atau bisa menghubungi di nomor 08518954 0187. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Ang Kim Leong, Mendiang Alvina Angelin, Mendiang Kwan Sui Hong, Mendiang Wee Kue Liep, Mendiang Yo Wan Siu. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Jaambehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Caambehi Sambatan Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Caambehi Sambatan Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasatta Cabum Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Lokasanti Akasatta Cabum Mata Dewa Naga Mahidika
Punyantang anumoditwa cirang rakandu Indonesia idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce Pito bawatu loko ce raja bawantu damiko Akasatta cabu mata dewa naga mahidika Punyantang anumoditwa cirang rakandu Wihara ekayana serpong Akasatta cabu mata dewa naga mahidika Punyantang anumoditwa cirang rakandu Mendiang Angkim Leong, Mendiang Alvina Angelin, Mendiang Kwan Si Hong, Mendiang Wee Gwilip, Mendiang Yuan Shu, Akasatta cebu mata dewa naga mahidika Punyantang anumoditwa cirang rakandu sasanang Akasatta cabu mata dewa naga mahidika Punyantang anumoditwa cirang rakandu desanang Akasatta cabu mata dewa naga mahidika Punyantang anumoditwa cirang rakandu no guru Akasatta cabu mata dewa naga mahidika Punyantang anumoditwa cirang rakandu mamparanti sadu sadu sadu. Brahma Wihara Parana halaman 44. Peresapan kediaman luhur. Sebelum kita akhiri puja bakti ini, marilah kita meresapi sifat-sifat luhur, cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Ahang Sukito Homi, Semoga aku berbahagia, Niduko Homi, bebas dari penderitaan, Awero Homi, bebas dari kebencian, Avya Pajo Homi, bebas dari perlakuan buruk, Anigo Homi, bebas dari gangguan. Suki Atanang Pariharami, Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sabe Satta Sukita Hontu, Semoga semua makhluk berbahagia, Niduka Hontu, bebas dari penderitaan, Awera Hontu, bebas dari kebencian, Avya Paja Hontu, bebas dari perlakuan buruk, Aniga Hontu, bebas dari gangguan. Suki Atanang Pariharantu, Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe Satta Sabaduka Pamucantu, Semoga semua makhluk terbebas dari segala penderitaan.
Sabe satta lada sampatito mahwi gacantu. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Sabe satta Semua makhluk kamasaka memiliki karma sendiri, kama dayada mewarisi karma sendiri, kama yoni lahir dari karma sendiri, kama bandu berhubungan dengan karma sendiri, kama patisarana terlindung oleh karma sendiri, yang kamang karisanti kalyanang wah papakang wah tasa dayadah bawisanti. apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sangha namami. Namo Sanggaya. Sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.